Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1068, Kamu Klan. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara terlihat acuh tak acuh menyapu semua orang di dalamnya. Setelah itu, mata itu berhenti pada wanita berpakaian biru itu. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman. Xin Lan, mengapa ini terjadi? Wanita berpakaian biru itu jelas Xin Lan, yang memimpin kelompok Xiao Yan ke Central Plains. Dia tampaknya mengerti arti Xiao Yan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah cantiknya meredup saat dia dengan lembut mengucapkan, "Maafkan aku." Xiao Yan menetap angsur menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan Xin Lan yang tertunduk. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan jika Xin Lan dapat berjanji untuk membantu dokter peri kecil, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. "Kamu siapa? Kamu benar-benar berani menerobos masuk ke klan Ye saya secara acak." Suara Xin Lan baru saja terdengar ketika ekspresi seorang lelaki tua di aula besar tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah menangis pada Xiao Yan. Ada beberapa tetua lain dalam klan Ye di sekitarnya. Mereka juga menatap Xiao Yan dengan mata geram yang sama. Beberapa dari generasi yang lebih muda memiliki ekspresi sombong di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini menurun, itu bukan dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Apalagi, orang ini sebenarnya adalah anak muda yang seumuran dengan mereka. Xiao Yan melirik pria tua ini. Dia hanyalah seorang bintang Douzong. Selain itu, dari penampilan kursi yang dia duduki, posisinya di dalam klan Ye seharusnya cukup tinggi. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya orang di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiao Yan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura agung yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang 6 Douzong. "Ikuti aku, bawa aku ke dia." Mata Xiao Yan menatap Xin Lan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xin Lan mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiao Yan ke Central Plains, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. "Kamu anak muda yang kurang terbuka." Orang tua yang berteriak dengan marah sebelumnya memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiao Yan. Tangannya membanting dengan keras ke permukaan meja. Orang bisa mendengar ledakan, dan meja keras itu hancur menjadi bubuk. Dia segera memungut lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan pembohong dan kekerasan saat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu masuk dalam radius 10 kaki, orang bisa mendengar suara embusan yang teredam. Tanpa peringatan sebelumnya, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang berserakan. Ada bersantai di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan ini. Tentu saja, mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. "Jadi Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Celana saja kamu berani bertindak sombong di klan Yeku. Namun, aku yang dulu akan mengajarimu, generasi muda ini, apa artinya menghormati yang lebih tua." Orang tua itu membukakan matanya ketika dia melihat kursi kayu dibakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya dikemudikan menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak dari tangan yang keriput. "Tetua keempat, hentikan!" Xin Lan buru-buru berteriak. Sebuah telapak tidak terlihat di wajahnya yang cantik ketika dia melihat lelaki tua ini menyerang sesuka hati. Namun, tetua keempat itu sama sekali mengabaikannya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klan Ye juga menyebabkan dia kesal. Sekarang, seorang pemuda, yang muncul entah dari mana, berani melompati dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? "Kakak Xiao Yan, cepat pergi." Xin Lan buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan berteriak ketika dia melihat tetua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak berada dalam situasi yang baik saat ini, tetapi mereka masih dapat menghasilkan 2 hingga 3 elit Douzong. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiao Yan, kemungkinan besar dia akan kesulitan melarikan diri karena kekuatannya. Xiao Yan juga mengabaikan teriakan Xin Lan.
Matanya menatap orang tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena kondisi dokter peri kecil yang dia ingat. Orang tua ini benar-benar telah memenuhi keinginannya untuk terluka. Bocah, setelah aku menangkapmu, aku akan mengantarmu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Sosok tetua keempat melintas dan muncul di depan Xiaoyan sementara banyak orang yang bermaksud menonton hiburan, menonton. Tinjunya terkepal erat dan berwarna hijau, api yang ganas muncul. Setelah itu, diayunkan dengan kejam ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan yang fantastis. Namun, kekuatan yang agung menyebabkan ledakan sonik yang dalam dan rendah muncul. Tinju api dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan merentangkannya. Bang! Tinju dari Elder keempat dari klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak tangan Xiaoyan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorak-sorai dapat dipancarkan, wajah semua orang menjadi kaku saat mereka menemukan bahwa pemuda kurus, yang tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, sekelompok api berwarna hijau di tinju Elder keempat sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan saat melakukan kontak dengan telapak tangan Xiaoyan. Itu padam di depan banyak mata tertegun. Seluruh aula besar telah menjadi sunyi saat ini. Anggota klan Ye, yang sombong tadi, saling memandang. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukanlah yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit Douzong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika ini tentang mengajarkan pelajaran, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiaoyan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Bang! Kekuatan liar dan kejam yang menakutkan melonjak keluar dari lengan Xiaoyan seperti semburan saat tangannya bergetar. Setelah itu ditransmisikan ke tubuh tetua keempat klan Ye. Gruk! Kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan licik menghancurkan semua pertahanan tetua keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan bertabrakan dengan keras ke pilar besar di aula. Seteguk darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi telah menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat tetua keempat, yang telah pingsan setelah memuntahkan darah. Bahkan Xinlan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya, wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Douzong. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Douzong sampai dia meludahkan darah. Ini baru kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Mata Xinlan menatap wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh. Ekspresi yang kuat muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menurun sampai keadaan seperti itu, Xiaoyan perlahan menarik tangannya. Dia melirik ke arah Elder keempat, yang telah jatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xinlan, ayo pergi. Berhenti. Dua tangisan marah terdengar saat suara Xiaoyan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Douzong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang 3 Douzong atau lebih. Dua orang yang berdiri kali ini tidak sembrono seperti tetua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah menatap Xiaoyan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini klan Ye kita. Mengesampingkan seranganmu ke tempat ini, saat ini kau telah melukai seorang tetua dari klan kita. Masalah ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Ye kita saat ini sedang menurun, mereka tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu. Pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin, yang tidak berbicara sejak Xiaoyan muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika mereka melihat pria tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, dia masih memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah Pil meskipun penurunan klan Ye. Saya bukan orang pertama yang menyerang.
Lagi pula, aku masih ada urusan. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang. Saya saat ini tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiaoyan beralih ke pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. Anak nakal yang sombong, ekspresi dari dua tetua klan Ye, yang telah memblokir jalan Xiaoyan, tenggelam saat kata-kata ini terdengar. Mereka langsung berteriak. Ekspresi pria tua berpakaian hijau itu agak jelek. Dia berkata, Xinlan adalah anggota dari klan Ye saya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa sesukamu. Tetua pertama, kakak laki-laki Xiaoyan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti bisa masuk ke kursi Piltover Elders sekali lagi. Xinlan tampaknya tidak mau melihat hubungan antara klan Ye dan Xiaoyan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Orang tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xinlan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xiaoyan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Usia yang sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Xinlan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya memiliki pendapat saya sendiri tentang masalah ini, pria tua berpakaian hijau itu berbicara dengan samar. Dia segera melihat Xiaoyan dan berkata, teman muda ini, jika kamu benar-benar pembantu yang diundang Xinlan, tolong tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami untuk memainkan peran kami sebagai pembawa acara. Kata-kata ini mungkin bisa diletakkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Xiaoyan. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan. Menatap pria tua berpakaian hijau saat dia berkata, saya tidak tertarik untuk membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Xinlan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang. Kemarahan muncul di mata pria tua berpakaian hijau itu ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak mau menyerah. Dia perlahan mengambil langkah maju. Dalam hal ini, izinkan saya yang lama untuk mencoba dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Langsung ke TKP, melanjutkan alur cerita Xiaoyan. Panatua Zaesin ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu hadir di YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Pertempuran melalui surga, bab 1069, keberadaan. Ekspresi suram melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. Cepat pergi, ekspresi Xinlan juga berubah saat dia buru-buru menoleh ke Xiaoyan dan diperintahkan. Kedua sesepuh yang telah memblokir jalan mundur Xiaoyan sepertinya telah mendengar kata-katanya. Douqi perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyuman dingin terlihat di wajah mereka. Jika Anda benar-benar teman Xinlan, harap tetap berada di klan Ye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Mata pria tua yang berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan tanpa ekspresi. Saat ini dia hanya peduli tentang situasi Little Fairy Doctor, di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan apapun klan Ye. Ikuti aku. Menatap Xiaoyan beralih ke Xinlan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua sesepuh klan Ye, yang menutup pintu, benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan Xinlan sedikit terkejut. Dia melihat belakangnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikuti sendiri, kemungkinan Xiaoyan tidak akan lagi peduli dengan janji yang dia berikan padanya. Perjalanan melintas di wajah Xinlan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya, berputar dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Penghinaan, kemarahan segera melonjak ke wajah dua klan tetua Ye yang memblokir pintu keluar saat mereka melihat arogansi Xiaoyan. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dan keduanya menyerang secara serempak. Tangan mereka mengandung kekuatan bergelombang saat mereka meraih bahu Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang Douzong. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak bersinar. Sosok berwarna perak segera muncul. Dentang, kedua tangan tajam seperti cakar elang penatua membunyikannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka diundang dengan sosok berwarna perak. Suara metalik serta percikan dipancarkan saat kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua sesepuh berubah secara drastis.
Sebelum mereka bisa mundur, namun, sepasang lengan metalik berwarna perak menembus cahaya perak sambil menutupi bayangan belakang. Mereka dengan kejam mendarat di peti masing-masing dari keduanya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Kasar, tinju logam berwarna perak tidak membawa doki yang agung. Namun, itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua sesepuh. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang dengan senar putus. Akhirnya, mereka dipaksa keluar aula. 2 suap darah segar segera dimuntahkan setelah itu. Bagian dalam aula sekali lagi dalam keheningan total ketika semua orang melihat kedua sesepuh, yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Banyak mata yang terkejut berhenti di cahaya perak di samping Xiaoyan. Setelah menghilangnya cahaya perak ini secara bertahap, sosok berwarna perak perlahan terungkap. Ini yang terakhir, lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Punggung Xiaoyan menghadapi orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Rintangan yang berulang secara bertahap menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Mata menatap tajam ke sosok manusia yang benar-benar masih berwarna perak di samping Xiaoyan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah sangat diperkuat setelah menyerap pil lightning di Burning Flame Valley. Menurut tebakan Xiaoyan, itu harus bisa langsung bertarung melawan bintang 7 Douzong. Tetua pertama dari klan Ye ini hanyalah bintang Douzong 6. Tidak mungkin dia menjadi tandingan boneka setan bumi. Ini adalah boneka. Mata pria tua berpakaian hijau itu berhenti sejenak pada boneka iblis bumi. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya berbinar saat dia perlahan berbicara, menatap Xiaoyan dengan heran saat dia melakukannya. Xiaoyan tidak menjawab. Dia mengaitkan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia bertanya, bolehkah saya membawa Xin Lan sekarang? Pria tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening, tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Douzong pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran Xin Lan akan selalu percaya diri ketika berbicara tentang dia. Aku yang dulu adalah Ye Zong, tetua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Kesuraman di wajah pria tua berpakaian hijau itu perlahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sudah cukup untuk mengejutkan klan Ye saat ini. Karenanya, nadanya jelas jauh lebih sopan dari sebelumnya. Xiaoyan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xin Lan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke Ye Zong. Dia berkata, tetua pertama, saya akan kembali setelah kakak laki-laki Xiaoyan menyelesaikan masalah. Xin Lan buru-buru mengikuti Xiaoyan setelah membalasnya. Ye Zong melebarkan mulutnya saat melihat situasi ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apapun dan membiarkan mereka berdua pergi. Elder pertama, Elder keempat, yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan dengan satu telapak tangan, naik ke kakinya saat ini dan menatap Ye Zong. Ye Zong melambaikan tangannya dan menghela nafas, lupakan, biarkan mereka pergi. Xiaoyan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini. Petik 2. Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat, tetapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi tetua menara pil, tidak menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya tidak kita kenal sedikit. Penatua keempat itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, cukup banyak faksi kuat yang mengarahkan pandangan mereka pada klan Ye kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sekarang, mari kita berharap bahwa pemuda bernama Xiaoyan ini benar-benar mampu seperti yang dijelaskan Xin Lan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini memberinya kesan buruk tentang klan Ye kita. Ini juga masalah yang membuatku pusing. Xiaoyan meraih lengan Xin Lan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Anda harus menyadari masalah tentang dokter peri kecil, kan?
Xiao Yan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xin Lan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya saat dia dengan lembut berkata, "Saat itu, dokter peri kecil Jie, Ziyan, dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai daerah pilkada. Begitu kami tiba di wilayah faksi tidak bermoral yang disebut Gerbang Yuxian, mengarahkan pandangan mereka pada dokter peri kecil Jie karena kecantikannya. Dalam amarahnya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala Gerbang Yuxian juga merupakan seorang elit Douzong. Meskipun dia akhirnya mati karena tangan dokter peri kecil Jie, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya, dia ditemukan oleh seseorang. Badan racun sedih adalah representasi bencana di daerah pilkada karena telah terjadi sejumlah bencana yang diakibatkan oleh letusan badan racun sedih. Oleh karena itu, berita tentang badan racun sedih baru saja tersebar ketika banyak faksi menyerangnya. Lembah Sungai Es adalah yang paling aktif. Namun, niat mereka bukanlah untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah Sungai Es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan dalam tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xin Lan. Lembah Sungai Es ini memang bukan sesuatu yang bagus. Beberapa waktu sebelumnya, tempat yang disembunyikan dokter peri kecil ditemukan di lembah Sungai Es. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan ahli dari pihak lain dan menderita luka serius. Kakak Xiao Yan, Xin Lan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu. Mata Xin Lan juga memerah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan salahmu, kamu harus tahu di mana dokter peri kecil saat ini, kan?" "Ya, saya telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil Jie kepada saya. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah Sungai Es. Saya bahkan tidak bisa masuk." Xin Lan mengangguk dan berkata, "Di mana itu? Aliran dewa yang jatuh. Ini memang tempat itu." Xiao Yan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun dokter peri kecil Jie telah melarikan diri dari pengepungan lembah Sungai Es, dia menderita luka serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran dewa yang jatuh telah dikelilingi oleh lembah Sungai Es. Medan di sana mungkin rumit tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Xin Lan dengan lembut berkata, "Kakak Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan sekarang?" Petik 2. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke utara saat kilatan cahaya dingin yang pekat melintas di atasnya. "Pergilah ke arus dewa yang jatuh. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan untukmu. Aku tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil Jie setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh." Xin Lan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan segera, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, "Benar, di mana Xian? Apakah dia mengikuti di samping Little Fairy Doctor?" Petik 2. Xian. Xin Lan terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir, dia menghilang tidak lama setelah kita tiba di daerah Pil. Hilang. Ekspresi Xiao Yan segera berubah. Dia juga tidak bisa dijelaskan hilang. Dia meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin pulang ke rumah. Kembali ke rumah, Xiao Yan dengan erat mengaitkan keningnya. Identitas Xian selalu menjadi misteri. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana dia yang disebut rumah. Semoga gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum didaftarkan. Xiao Yan menghela nafas. Dia sekali lagi meraih Xin Lan dan memindahkan tubuhnya, memindahkannya ke langit utara saat dia melakukannya. Dia harus menemukan dokter peri kecil secepat mungkin.